Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizwika Dela Elvira dengan NIM 18426620205 dari kelas 3E D4 Manajemen Pemasaran. Pada kali ini saya akan membahas mengenai fenomena pandemi COVID-19 yang berdampak pada perubahan pasar. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa saja perubahan perilaku konsumen pada saat pandemi COVID-19 ini. Perubahan perilaku konsumen yang pertama adalah di mana berkurangnya minat bepergian di luar rumah. Dikarenakan aturan pemerintah dan protokol-protokol kesehatan, sehingga para masyarakat atau konsumen menghindari virus corona ini dengan tetap di dalam rumah saja, tidak melakukan kegiatan di tempat terbuka. Dulu sering sekali masyarakat melakukan seperti makan di restoran, membeli baju di mall, sedangkan pada saat ini masyarakat melakukan semuanya di dalam rumah. Lalu melakukannya adalah perubahan perilaku di mana belanja online, di mana karena adanya COVID ini semua masyarakat melakukan memenuhi kebutuhannya melalui berbelanja online melalui marketplace atau e-commerce seperti Shopee, Tokped, Bukalapak, Sales.box dan sebagainya. Nah, hal ini dulu kalau melalui belanja online itu hanya dilakukan oleh generasi anak muda yang mengetahui mengenai teknologi. Namun pada pandemi ini, semua kalangan usia melakukan belanja secara online karena untuk meminimalisir kegiatan di luar ruangan. Dan selanjutnya adalah perubahan yang ketiga di mana para masyarakat atau konsumen lebih berfokus pada kebutuhan nilai, di mana memberi produk-produk itu yang sangat bernilai untuk kebutuhan pada saat ini, pada saat COVID. Mereka lebih mementingkan apakah produk ini lebih nilainya itu lebih baik untuk saya di masa pandemi lebih berguna daripada mementingkan harga atau keinginan semata saja. Jadi hedonisme pada pandemi ini berkurang dan lebih fokus pada kegunaan atau fungsi produk di masa sekarang. Lalu terjadinya perilaku tren group buying karena ekonomi menurun, jadi sehingga masyarakat atau konsumen itu lebih memilih membeli produk-produk yang berdiskon atau ada potongan-potongan harganya. Pada saat ini, pada pandemi ini, semua lebih memilih seperti itu karena ekonomi yang menurun, keadaan yang seperti ini, sehingga memilih produk-produk yang diskon. Lalu perubahan di mana produk-produk tadi dilakukan atau dibayar menggunakan cashless. Pada saat ini konsumen melakukan pembayaran secara non tunai, di mana masa pandemi ini itu kan uang itu dianggap berpotensi menyebarkan COVID karena nanti uang dapat dihinggapi oleh bakteri-bakteri, kan? Sehingga jadi masyarakat atau konsumen lebih memilih menggunakan dompet digital karena lebih efektif, tidak membuang-buang waktu, lebih mudah, dan lebih efisiensi waktu. Jadi masyarakat lebih memilih menggunakan dompet digital seperti OVO, Dana, lalu ada Link Aja, ada GoPay, dan sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa saja sih perubahan atau tantangan-tantangan yang terjadi pada para pelaku bisnis di saat pandemi COVID-19 ini.
Pada pandemi COVID ini banyak sekali tantangan atau hal-hal yang dihadapi para pelaku bisnis. Yang pertama adalah daya beli masyarakat menurun, di mana hal ini terjadi karena masyarakat lebih memilih di rumah saja karena adanya larangan berkumpul, lalu masyarakat lebih mengeluarkan uang yang untuk hal-hal yang bernilai atau hal-hal yang penting seperti kebutuhan pokok, beras, kesehatan, hand sanitizer, disinfektan, dan lainnya. Nah, untuk itu pada masalah ini banyak sekali pelaku bisnis melakukan promosi untuk menarik kembali pelanggan-pelanggan yang sempat menghilang karena lebih mementingkan kebutuhan pokok. Untuk itu, untuk menghadapi hal tersebut, banyak sekali pelaku bisnis melakukan membuka berbelanja secara online di marketplace ataupun di e-commerce, dan menarik konsumen-konsumennya lagi dengan menggunakan strategi promosi-promosi mereka. Dengan begitu, social distancing pada para konsumen tetap terjaga karena berbelanja online dan dapat menarik pelanggan menghemat karena adanya promosi. Adalah di mana adanya hambatan pada rantai pasok perusahaan atau para pelaku bisnis ini, khususnya pada di industri manufaktur, karena kebutuhan bahan baku produksi ini terhambat sehingga bahan baku tidak terpenuhi, produksi tidak berjalan, keuntungan perusahaan pun terus menurun. Makanya pelaku bisnis melakukan pembaruan atau penggantian strategi di mana dengan mengganti para supplier mereka untuk sementara di kota-kota terdekat atau daerah terdekat pabrik-pabrik mereka atau perusahaan mereka. Nah, hal ini namun dilihat juga dengan keuangan atau harga sehingga cocok dan tidak bertambah lebih buruk lagi kepada perusahaan karena adanya penurunan pendapatan tadi kan. Lalu pandemi ini membuat pelaku usaha untuk menerapkan kebijakan work from home, di mana untuk menjaga produktivitas karyawan agar tetap fit dan kerjanya tetap sama. Dengan ini, para pelaku bisnis melakukan penambahan software-software atau menggunakan daring semua kegiatan yang ada agar tetap berjalan, memantau karyawan, rapat, semuanya dilakukan online, meskipun di rumah saja, diharapkan tidak mengganggu kinerja para karyawan sehingga perusahaan tetap berjalan dengan baik. Selanjutnya, karena terjadi perubahan perilaku konsumen, para pelaku bisnis ini mengubah strategi mereka, di mana memfokuskan banyak sekali yang memfokuskan pada apa sih yang dibutuhkan konsumen pada saat ini, meskipun dengan menyediakan produk-produk yang healthy, higienis, terjaga, baru, semuanya sehat karena pada saat ini konsumen mengharapkan tentang kesehatan sehingga perusahaan atau pelaku bisnis menawarkan hal-hal yang dibutuhkan atau diinginkan oleh konsumen. Karena semua pelayanan itu dilakukan secara online sehingga para pelaku bisnis menggunakan teknologi yang ada atau bantuan software untuk menjalankan semua pelayanannya dengan baik. Karena karena kan konsumen itu menginginkan di rumah. Nah, bagaimana sih konsumen itu menginginkan mengirimkan pendapat, komplain, atau menginginkan informasi mengenai produk
namun tidak datang ke stok. Nah, para pelaku usaha ini menggunakan teknologi untuk melakukan semua hal-hal tersebut tadi. Menurut saya, perubahan perilaku konsumen setelah pandemi adalah di mana konsumen lebih cenderung menggunakan teknologi atau melakukan pembelian produk secara online dan lebih menggunakan seperti tadi dompet digital untuk mempermudah dalam melakukan transaksinya. Perubahan perilaku konsumen adalah setelah pandemi ini konsumen tidak lagi terpacu, produknya itu tidak terpacu akan nilai atau kebutuhannya saja, namun berbagai hal, karena ekonominya sudah membaik, jadi mungkin para konsumen dapat melakukan pemilihan produk secara maksimal. Untuk para pelaku bisnis untuk mengatasi tantangan-tantangan setelah pandemi, selanjutnya mungkin menurut saya para pelaku usaha harus mempersiapkan kesiapan pasar mereka, lalu mengenal ulang atau mengkaji ulang strategi-strategi karena pasti akan terjadi perubahan perilaku konsumen sehingga membutuhkan strategi yang sangat pas atau sangat cocok di mana setelah pandemi tersebut. Lalu selanjutnya adalah para pelaku usaha untuk mempersiapkan lagi untuk proses produksi karena tidak adanya pembatasan wilayah tadi sehingga rantai pasok akan berjalan dengan baik sehingga dapat memulai proses produksi dengan full sehingga dapat memaksimalkan lagi produksi dan pendapatan akan meningkat lagi. Sekian pembahasan mengenai dampak pandemi COVID-19 pada perubahan pasar dari perubahan perilaku konsumen maupun untuk pelaku bisnis sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.